Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa untuk hari ini dipimpin oleh Kak Ajril. Silakan Kak Ajril. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang cerita. Di sini untuk cerita itu adalah bisa ditulis ya kalau mau ditulis. Cerita adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman atau penderitaan orang, kejadian, dan sebaiknya. Jenis cerita misalnya fabel, legenda, dan cerita anak modern. Di sini Bapak akan memberikan salah satu contoh dari cerita, yaitu cerita Maling Kundang. Ada yang tahu cerita Maling Kundang? Tahu. Cerita apa? Cerita anaknya terkutuk. Dikutuk jadi apa? Batu. Karena Jahat. jahat sama siapa? Orang tua. Baik, di sini untuk cerita Maling Kundang, Bapak akan ceritakan ya, mohon didengarin. Pada zaman dahulu kala di pesisir pantai Sumatera Barat hiduplah satu keluarga nelayan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak laki-laki yang bernama Maling Kundang. Di sini kehidupan mereka sangatlah susah dan serba kekurangan. Menyadari kondisi tersebut, sang ayah akhirnya memutuskan untuk merantau ke negeri seberang. Ia berharap bisa merubah nasib keluarganya, terutama kepada sang anak, yaitu Maling Kundang. Di sini Maling Kundang pun tinggal berdua bersama ibunya. Setelah 1 tahun lamanya ditinggal sang ayah, tak kunjung pulang dan memberikan kabar. Keluarga itu pun pasrah menerima kenyataan. Waktu terus berjalan hingga akhirnya Maling Kundang tumbuh menjadi pemuda yang perkasa dan menjadi yang pekerja keras. Dia selalu membuat ibunya mencari uang dan akhirnya memutuskan untuk merantau juga. Walau dengan berat hati, sang ibu mengikhlaskan Maling Kundang untuk pergi mencari uang ke negeri seberang. Maling Kundang pun berjanji untuk kembali dan membahagiakan sang ibu. Setelah beberapa tahun, Maling Kundang kembali ke kampung halamannya. Ia menggunakan pakaian yang bagus dan berlayar dan menggunakan kapal yang besar. Hal itu pun menjadi perhatian warga setempat, sehingga akhirnya salah satu warga mengenali Maling Kundang. Ibunya pun mendengar kabar Maling Kundang kembali dan berada di pelabuhan saat sang ibu memanggil namanya. Maling tak mengakui bahwa wanita tua itu tersebut adalah yang melahirkannya. Istri Maling Kundang juga bertanya terkait kebenaran apakah sang ibu adalah wanita tua dan miskin. Maling tetap kukuh dan menolak mengakui keberadaan ibunya itu. Kecewa melihat perilaku sang anak, ibu Maling Kundang pun berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberi hukuman yang berat. Sehari setelahnya, Maling Kundang dan kapal dan awak kapalnya tersambar petir dan berubah menjadi batu. Sang ibu percaya bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa kepada Maling Kundang karena durhaka tak mengakui sang ibu. Saat ini
batu maling kundang dipercaya sebagai maling kundang masih berdiri di pantai di Sumatera Barat. Baik, itu cerita dari cerita maling kundang. Di sini Bapak mau bertanya, siapa saja tokoh yang berada di cerita maling kundang? Maling kundang istri sama bapak. Ibu, Bapak, istri, maling kundang. Ini bapak. untuk watak maling kundang, ada yang tahu nggak watak dari maling kundang? Angkat tangan yang tahu. Jahat, baik. Oh, gitu. Jahat. Ya, siap. Citra. Watak dari maling kundang. Jahat. Jahat. Di sini pesan yang bisa diambil dari cerita maling kundang, ada yang tahu nggak? Jangan durhaka kepada Angkat tangan yang tahu, angkat tangan. Jangan. Ya, Jangan durhaka kepada orang tua. ada lagi. Nanda mungkin cerita di balik maling kundang, atau Ajril, Nelly, ya ada ya. Cukup ya. Sudah paham tentang cerita maling kundang? Sudah. Baik, sekian dari pembelajaran hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa bisa dipimpin oleh Kak Ajril lagi. Berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihati Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.